Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara kami dimanapun Bapak Ibu dan saudara kami sekarang berada, senantiasa kita dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga pada hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berkati kami, berkati hati kami satu persatu ya Tuhan, yang akan mendengarkan firman-Mu. Ini kami ya Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 7. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi firman Tuhan pada saat ini mengajak kita ataupun mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada kuasa lain yang dapat memberkati kita. Tidak ada kuasa lain yang dapat menolong kita sepenuhnya. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita sepenuhnya. Jadi di sini kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan berarti bertumpu pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Ketika kita bertumpu kepada Tuhan, ataupun ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan kita akan kita letakkan kepada tumpuan itu. Akan kita letakkan kepada tumpuan kita bertumpu. Jadi mengandalkan Tuhan ataupun bertumpu kepada Tuhan itu berarti mempunyai makna bahwasanya seluruh kekuatan kita saat ini, seluruh yang kita miliki ataupun seluruh kekuatan kita adalah datangnya dari Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang memberi kita kekuatan. Jadi dalam setiap masalah, dalam setiap beban baik kecil maupun berat, percayalah hanya kepada Tuhan. Ia sanggup memikulnya. Ia akan memberkati kita dan kita akan menjadi berkatnya di banyak orang. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7 ini kita diajarkan 3 kebenaran. 3 kebenaran yaitu bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Sekali lagi katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan
setengah hati. Seperti dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak kita sekarang ini saat kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, saat kita menghadapi banyak sekali masalah-masalah hidup yang datang kepada kita sering lupa ataupun kita sering melupakan Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada beserta kita saat itu. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik kepada kita. Tetapi di situ Tuhan mau melihat kita bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap pergumulan yang ada pada kita. Tuhan mau melihat bagaimana kita mengandalkan Dia. Kegagalan dalam hidup terjadi karena kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan, atau kita memberi hati kita kepada Tuhan tapi setengah saja, tidak sepenuhnya. Jadi Yeremia 17 ayat 7 berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tanda-tanda orang percaya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami, yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tanda-tanda orang percaya adalah orang yang berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat menyelesaikan, ataupun bahwa Tuhan mampu menolong kita. Dia sanggup, Dia beserta kita. Jadi yang kedua, akuilah Dia dalam tiap tingkah laku kehidupan kita. Ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita perlu pimpinan Tuhan, kita perlu bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kenapa, Bapak, Ibu? Agar kita tidak menjadi salah, agar kita tidak menjadi sesat dalam kehidupan kita ini. Kita perlu bimbingan Tuhan, kita perlu mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku dan kehidupan kita. Dan yang ketiga itu adalah hiduplah dalam rendah hati, jauhilah kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ketika kita hidup dengan rendah hati, ketika kita menjauhi kejahatan, pasti kehidupan kita akan lebih tenang. Pasti hidup kita, pikiran kita akan lebih tenang dan tidak ada pikiran-pikiran yang lain, pikiran-pikiran yang negatif yang dapat membuat kita stres, yang dapat membuat kita down. Jadi, hidup mengandalkan Tuhan adalah hidup yang rendah hati, hidup yang menjauhi kejahatan dalam setiap langkah hidupnya, dalam setiap tingkah laku kehidupannya. Jadi dalam Amsal ini 3 diajarkan kepada kita, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, akuilah Dia dalam tingkah laku kehidupan kita saat ini. Dan yang ketiga, hiduplah dalam rendah hati. Jadi mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lakukan segala kebaikan-kebaikan, kita tunjukkan kasih yang daripada Tuhan kepada sesama kita dimanapun kita berada saat ini. Hiduplah mengandalkan Tuhan. Dan Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, di mana Tuhan masih memberkati kami, masih melindungi kami, masih memberikan kami napas kehidupan hingga pada saat ini ya Tuhan. Ajar-ajari kami Tuhan agar senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ajar-ajari kami ya Tuhan agar senantiasa berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Di sini kami Tuhan berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini.
yang dalam keadaan sakit, kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jamah, berkati dokter yang menjamah dia ataupun mengobati dia saat ini ya Tuhan, agar dia dapat kembali bersuka cita, berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan setiap umat-Mu dimanapun berada. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua umat Tuhan, berikan kesehatan, berikan panjang umur ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan tangan mereka ya Tuhan, agar membuahkan hasil yang baik dan menjadi berkat dan kemuliaan yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.